Halo, selamat datang di Tutor by educlass.id. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai limit trigonometri. Mari kita mulai. Jadi, seperti pada aturan limit, lim x menuju A dari fx hasilnya akan menjadi fa. Nah, limit itu memiliki dua bentuk. Ada bentuk tentu dan juga bentuk tak tentu. Bentuk tentu itu yang bisa langsung kita substitusi ya. Ini A-nya. Lalu kalau tak tentu itu, apabila kita substitusi A-nya menuju fx, hasilnya akan menjadi 0 per 0, atau tahingga per tahingga, atau tahingga min tahingga, seperti itu. Nah, apabila kita menemukan bentuk seperti itu, maka kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu atau menggunakan rumus limit. Ayo, mari kita langsung ke latihan soalnya saja. Nah, contoh, lim x menuju pi per 3 dimasukkan ke cos x plus sin x. Nah, apabila kita menemukan soal seperti ini, kita bisa langsung masukkan saja pi per 3 ke x-nya, karena ini merupakan limit bentuk tentu ya. Tidak ada seperti 0 per 0 atau apapun. Coba kita langsung masukkan saja ya. Cos pi per 3 tambah sin pi per 3. Nah, hasilnya setengah ditambah akar 3 per 2. 1 plus akar 3 per 2 ya. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Lanjut ke soal berikutnya. Lim x menuju pi per 4 sin x plus tan x per cos x. Nah, apakah ini merupakan bentuk tentu atau tak tentu? Mari coba kita substitusi dulu ya. Sin pi per 4 plus tan pi per 4 per cos pi per 4. Sin pi per 4 sama dengan akar 2 per 2 plus 1 per akar 2 per 2. Nah, apabila bentuknya seperti ini, maka ini termasuk ke bentuk tentu. Maka dari itu, hanya tinggal dari itu hasilnya pasti menjadi seperti ini. Nanti tinggal dirasionalkan. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Lim x menuju pi per 4 cos 2x per cos min sin x. Apakah ini bentuk tentu atau tak tentu? Mari coba kita lihat ya. Coba kita substitusi. Cos 2 dikali pi per 4. Nah, ini kan bisa dicoret, jadi ya cos pi per 2. Lalu bawahnya cos pi per 4 dikurang sin pi per 4. Cos pi per 2 adalah 0. Lalu cos pi per 4 min sin pi per 4 adalah juga 0. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Maka bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, seperti pada aturan rangkap, kita tahu kalau cos 2x ini adalah cos kuadrat x min sin kuadrat x kan. Kita memiliki aturan ini. Maaf. Kita memiliki aturan ini ya. Maka, kita bisa gunakan itu menjadi seperti ini. Ini dinamakan metode penyederhanaan ya. Cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x per cos x min sin x. Apabila kita punya sifat a kuadrat min b kuadrat, maka hasilnya akan menjadi a plus b kali a min b. Nah,
kita bisa aplikasikan pada cos kuadrat X min sin kuadrat X. Berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. Min sin X kali cos X plus sin X. Ini per cos X min sin X. Nah, ini merupakan bentuk yang sama. Cos min sin X, cos min sin X. Maka tinggal kita coret saja. Berarti sisa cos X plus sin X. Maaf, ini harus ada limitnya ya, di depannya harus ada limitnya. Nah, memang dia tinggal substitusi saja pi per 4 ke X-nya menjadi cos pi per 4 plus sin pi per 4. Lalu hasilnya akan menjadi akar 2. Seperti itu. Paham? Ini mengenai limit tak tentu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, coba kita substitusikan terlebih dahulu ya. 1 min sin pi per 2 per cos kuadrat pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1 ya. 1 kurang 1 adalah 0. 0 per cos pi per 2 adalah 0. Dikuadratin tetap 0. Maka ini adalah bentuk tak tentu. Nah, apa coba yang bisa kita analisis dari sini? Apa yang bisa kita ubah ya? Tentu hanya si cos kuadrat X. Nah, kita di sini punya aturan trigonometri kalau sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, cos kuadrat X ini adalah 1 min sin kuadrat X. Maka dari itu, kita bisa ubah bentuk dari persamaan ini menjadi lim X menuju pi per 2, 1 min sin X per 1 min sin kuadrat X. Nah, karena ini juga memenuhi bentuk A kuadrat min B kuadrat, si A 1 min sin kuadrat X, maka kita bisa ubah menjadi A plus B dikali A min B juga. Nah, coba ya. Jadi 1 limit X menuju pi per 2, 1 min sin X per 1 plus sin X, 1 min sin X. 1 min sin X terdapat pada penyebut dan pembilang, maka bisa kita coret. Hitung 2, berarti hanya sisa 1 per 1 plus sin X. Berarti udah tinggal kita masukin aja. 1 per 1 plus sin pi per 2. Sin pi per 2 adalah 1, maka hasilnya akan menjadi 1 per 2. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Lim X menuju pi per 4, sin X min cos X per 1 min tan X. Nah, kalau soalnya seperti ini, coba kita masukkan dulu ya untuk menentukan apakah ini limit tentu atau tidak tentu. Coba. Sin pi per 4 min cos pi per 4 per 1 min tan pi per 4. Nah, hasilnya adalah 0 per 0 juga. Ini tak tentu. Lagi-lagi tak tentu ya. Maka, apa yang harus kita lakukan? Maka, kita bisa identifikasi kalau di sini kita punya tan X. Tan X itu merupakan sin X per cos X kan. Maka coba kita ubah tan X menjadi bentuk sin X per cos X. Cos X per 1 min sin X per cos X. Nah, kita coba samakan saja penyebut.
Nah, sin X min cos X per cos X min sin X. Nah, ini kita bisa pindahkan saja ke atas. X per 4 sin X min cos X dalam kurung ya, dibagi cos X min sin X per cos X. Maka tanda bagi bisa kita balik. X min cos X dikali cos X per cos X min sin X. Nah, ini merupakan bentuk yang mirip ya teman-teman ya. Cuman beda urutan aja. Nah, karena dia beda urutan, kita bisa ubah bentuknya menjadi min sin X min cos X. Seperti itu, kita bisa ubah bentuknya menjadi seperti itu. Nah, ini bisa kita coret. Nah, hasilnya berarti sisa lim X menuju pi per 4 min cos X. Tinggal kita masukkan aja pi per 4 ke X-nya. Menjadi min cos pi per 4. Hasilnya adalah min akar 2 per 2. Seperti itu. Paham? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, kalau ada soal kayak gini, coba kita masukin dulu ya. Ini kita masukin 0 ke X-nya. Berarti sin 0 adalah 0. 5 kali. Nah, kita di sini harus kenal sama yang namanya rumus limit trigonometri. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi kalau misal ini limitnya harus menuju 0 ya. Jadi misal lim X menuju 0, sin AX per BX itu hasilnya pasti sama dengan AB. Gitu juga kalau dibalik, kalau misalnya AX per sin BX, hasil juga pasti A per B. Terus kalau misalnya tan X per X, itu hasilnya juga 1, karena A per B kan. Jadi kalau misalnya ini dibalik juga, AX per tan BX, hasilnya juga A per B juga. Terus kalau misalnya dia bentuknya jadi sin per sin, itu hasilnya juga pasti AB. Terus kalau misalnya dia sin per tan atau tan per sin atau tan per tan, hasilnya juga pasti AB. Itu paham teman-teman? Itu merupakan rumus dasarnya yang bakal bikin rumus limit trigonometri ini jauh lebih mudah ya teman-teman. Jadi kalau kita punya soal sin 2x per 5x. Di sini 2 itu adalah A. B-nya itu 5. Karena rumusnya itu A per B, berarti adalah 2 per 5. Seperti itu. Paham teman-teman? Nah, ini kita punya soal lagi. Limit X menuju 0, 3 tan kuadrat 3X per 5X sin X. Nah, kita tadi punya rumus kalau limit X menuju 0, tan AX per sin BX itu A per B kan. Begitu juga kalau limit X menuju 0 terus tan AX per BX kan. Nah, karena itu kita bisa lihat nih, kita bisa identifikasikan. Ini kuadrat, terus sini ada 5X sama sin X. Berarti kita bisa simplify dengan kayak gini. Tan 3X, tan kuadrat 3X itu kan tan 3X kali tan 3X kan. Nah, ini per 5X. Dari sini dikali lagi tan 3X per sin X. Nah, karena bentuknya udah jadi kayak gitu, jadi lebih mudah kan. Jadi kita bisa bikin kalau bentuknya jadi 3 ini
dikali 3/5 dari sini dikali 3 dari sini, 3/1. Jadi hasilnya akan menjadi 27/5. Seperti itu. Paham teman-teman? Nah, terus ada juga lim X menuju 0, 1 min cos kuadrat X per X sin 3X. Nah, ini di sini kita punya 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X. Ini merupakan sin kuadrat X ya. Karena kita punya rumus dasar sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini tinggal dipindah ruas aja cosnya. Jadi hasilnya sin kuadrat X kan. Nah, coba kita ubah bentuknya. Sin kuadrat X per X sin 3X. Nah, kita bisa tahu kalau ini sin X kali sin X lagi. Nah, ini pernya X sin 3X. Kita ingat rumusnya? Nih kita ingat rumusnya kalau sin per sin hasilnya juga AB. Kalau sin AX per BX hasilnya juga A per B. Nah hasilnya berarti 1 dikali 1/3. Hasilnya jadi 1/3. Seperti itu. Nah, terus juga ada nomor 9. Lim X menuju 0 cos 5X min cos 10X per 2X tan 5X. Nah, kita punya rumus kalau cos min cos itu menjadi min 2 sin. Kita harus ingat rumus ini ya, selisih trigono. Cos X min cos Y. Kemudian min 2 sin setengah X plus Y. Sin setengah X min Y. Nah, kita coba ini kalau cos 5X min cos 10X. Hasilnya bakal jadi min 2 sin setengah dikali 15X dikali sin setengah min 5X. Ini min coret. Jadi hasilnya 2 sin 15X per 2 kali sin 5X per 2. Nah, kalau gitu kita ubah aja langsung. Jadi limit X menuju 0, 2 sin 15X per 2 sin 5X per 2 per 2X tan 5X. Nah, ini 2 bisa dicoret. Terus ini 15X per 2. Karena sin 15X per 2 per X. Nah, terus ini sin berarti 5 per 2. Nah, ini nggak ada X-nya ya. 5 per 2 per 5. Kalau gitu, berarti hasilnya 15 per 4. Seperti itu. Jadi, kalau ada misal rumus seperti ini, kita bisa ubah bentuknya menjadi rumus ini ya, rumus selisih trigono atau apa sesuai bentuknya, atau misal perkalian trigonometri, kita ubah saja. Jadi kita sederhanakan. Nah, ini ada limit X menuju 3, 1 dikurang cos kuadrat X min 3 per per X min 3 kuadrat. Nah, karena ini bentuknya sama, di sini kita punya 1 min cos kuadrat. Karena itu kan kita bisa ubah bentuknya jadi ini kan, sin kuadrat X.
Jadi sin kuadrat X min 3 per X min 3 kuadrat. Nah, di sini kita bisa bikin kalau X min 3 itu sama dengan A. Terus berarti kan ini A-nya menuju 0 dong. Karena di sini X-nya itu aja menuju 3. Berarti di sini A-nya menuju 0. Soalnya X sama dengan 3 itu, X min 3 itu kan kalau sama dengan 0 kan X sama dengan 3 kan. Maka ini A-nya bisa kita bikin menuju 0. Jadi limit A menuju 0 sin kuadrat A per A kuadrat. Nah, hasilnya tetap 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi pembelajaran Anda. Terima kasih.